Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Emi Nursyamsi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan teori kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Secara harfiah, kewirausahaan berarti yang terdiri atas dasar wirausaha yang mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial. Di sini kita dapat mengartikan kewirausahaan adalah keberanian seseorang dalam menjalankan suatu bisnis. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli yang pertama yaitu Harvey Leibenstein yang mengatakan kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan kewirausahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau kompleks fungsi produksinya belum diketahui secara jelas. Yang kedua, menurut Penrose yang mengatakan kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Yang ketiga yaitu menurut Frank Knight yang mengatakan wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang tujuan kewirausahaan. Seorang sosiologi bernama David Epstein mengemukakan bahwa apabila sebuah negara ingin menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari prioritas keseluruhan penduduk di negara tersebut menjadi wirausahawan. Indonesia sendiri sampai saat ini menurut sebuah riset, jumlah penduduk yang menjadi wirausahaan baru sekitar 0,18%. Kewirausahaan akan membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda atau mahasiswa, untuk ikut menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Tidak hanya menjadi pencari kerja atau job seeking, dengan dilandasi semangat nasionalisme bahwa bangsa Indonesia harus mampu bersaing di kancah percaturan perekonomian dunia, maka akan banyak mahasiswa yang termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya dan mencetuskan ide-ide kreatif dalam berwirausaha dalam daya saing yang tinggi. Kewirausahaan ini dianggap mampu meningkatkan daya saing negara karena berwirausahawan tentunya akan mendapatkan penghasilan yang besar dari sektor pajak atas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Dengan semakin banyak penduduk menjadi wirausahawan, maka ekonomi mereka akan mendidih, tidak akan tergantung pada sistem ekonomi kapitalis. Kemudian dari beberapa dampak positif berwirausaha, maka dapat disimpulkan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang secara umum meningkatkan harkat dan martabat para wirausahaan serta bangsa dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan semakin banyak warga negara Indonesia
Indonesia, khususnya mahasiswa yang terjun di dunia wirausahawan. Namun, perlu diperhatikan dalam berwirausaha kita harus mengedepankan kejujuran sehingga apa yang kita hasilkan menjadi penghasilan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas tentang teori kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologi di mana manajemennya individu-individu yang hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan juga sekedar melakukan kalkulus matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi pendekatan neoklasik ini tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu tentang kewirausahaan. Yang kedua, ada teori Cartesian entrepreneur. Dalam teori ini menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk mandiri dalam berusaha sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan seorang pengusaha. Yang ketiga, ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang dan ketidakpastian masa depanlah yang akan melahirkan peluang memaksimalkannya. Hal ini berkaitan dengan keberaniannya dalam mengambil peluang atau berspekulasi. Yang keempat, ada teori sosiologi. Teori ini mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuan menanggapi dan mengolah usaha sebagai contoh. Kemudian yang kelima ada teori psikologi. Dalam teori ini lebih menekankan pada individu yang melatar belakangi seseorang untuk berwirausaha, apalagi sejak kecil ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seorang individu lebih berani menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Yang terakhir ada teori perilaku. Teori ini di mana dalam berwirausaha seorang harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usaha, memanajemen keuangan, dan hal-hal yang terkait seperti membangun jaringan, memasarkan produk. Dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang kewirausahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.